Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Denny Saputra dengan NPM 227555049. Program studi D4 Akuntansi Perpajakan kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan arus kas yang mengacu pada PSAK 02. Apa sih pengertian dari laporan arus kas itu? Jadi, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke dalam perusahaan atau yang biasa disebut sebagai cash inflow, dan jumlah aliran kas yang keluar atau yang disebut cash outflow, dan perubahannya selama satu periode tertentu. Nah, laporan arus kas ini mencangkup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro, dan tabungan. Nah, investasi jangka pendek yang sangat liquid yang biasa dikonveksi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Lalu, apa sih manfaat dari laporan keuangan ini? Jadi, laporan keuangan ini membantu pemakai untuk memperoleh informasi. Yang pertama, kemampuan perusahaan dalam memperoleh kas. Yang kedua, kemampuan perusahaan dalam memperoleh kewajiban. Yang ketiga, itu menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai. Yang keempat, adalah pengaruh kegiatan investasi dan pembayaran cash non-cash terhadap posisi keuangan perusahaan. Lalu, apa sih metode yang digunakan atau metode perhitungan seperti apa? Jadi di sini ada dua metode yang digunakan, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode arus kas dari aktivitas operasional ditujukan secara langsung, seperti penerimaan kas dari penjualan produk atau jasa. Lalu, metode tidak langsung yaitu arus kas bersih dari operasional dihitung dengan menyesuaikan laba bersih dengan perubahan pos kas non-operasional. Apa saja sih komponen-komponen dari laporan arus kas ini? Jadi di sini ada 3 komponen laporan arus kas. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasional, yang kedua arus kas dari aktivitas investasi, yang ketiga dari arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasional ini adalah aktivitas utama atau aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, di dalam arus kas, aktivitas operasional ini mencangkup penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait dengan aktivitas utama perusahaan. Nah, jadi kayak peningkatan pendapatan. Jika arus kas dari aktivitas operasional ini meningkat, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pendapatan dari perusahaan. Sebaliknya, jika aktivitas operasional ini mengalami penurunan, maka perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengurangi biaya-biaya atau meningkatkan harga jual dari produk tersebut. Yang kedua, yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi ini adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk ke dalam setara kas. Nah, di sini ia mencangkup kas yang diterima atau dibayarkan dari aktivitas investasi seperti penjualan aset tetap. Nah, jadi
kalau perusahaan melakukan pengeluaran untuk membeli aset tetap seperti mesin atau gedung, maka arus kas dari aktivitas investasi ini menjadi negatif. Nah, kalau dia perusahaan menjual aset yang dimilikinya, maka arus kas dari aktivitas investasi ini menjadi positif. Lalu yang ketiga, itu arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan ini adalah aktivitas yang melibatkan atau mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Nah, di sini ia mencangkup kas yang berasal dari atau digunakan untuk kegiatan pendanaan perusahaan. Contohnya kayak penerbitan saham baru. Nah, penerbitan saham baru ini itu kan perusahaan mengeluarkan saham baru. Jadi arus kas dari aktivitas pendanaan ini menjadi positif. Contoh lain kayak misal pembayaran hutang, itu karena perusahaan membayar hutang, jadi arus kas dari aktivitas pendanaan ini menjadi negatif. Selanjutnya, pengaruh perubahan arus kas terhadap kinerja perusahaan. Itu yang pertama adalah pertumbuhan perusahaan, di mana penelusuran arus kas dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, itu untuk pengelolaan kas yang baik, di mana dengan menganalisis laporan arus kas, perusahaan dapat memastikan bahwa pengelolaan kas yang baik. Yang ketiga, peluang pengembangan bisnis, di mana arus kas positif dapat memberikan kesempatan perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan. Lalu selanjutnya, penerapan PSAK 2 dalam pembuatan laporan arus kas. Yang pertama, untuk memastikan keandalan. Memastikan keandalan yaitu memastikan laporan arus kas disusun dengan standar akuntansi yang konsisten dan dapat dipercaya. Yang kedua, meningkatkan transparansi, di mana ini menciptakan kejelasan, memberikan informasi yang transparan tentang arus kas dari perusahaan. Yang ketiga, untuk memudahkan analisis. Nah, di sini ia membantu analisis keuangan dalam menganalisis kinerja dan kegiatan operasional dari perusahaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.